Oke. Begitu saya ulang sedikit, kita ini terkait pertama itu aplikasi aktuaria tradisional itu terkait actual age atau usia aktual dari peserta yang diobservasi. Lalu nanti kita akan melihat sedikit ini ya sebenarnya tambahan terkait model multistatus atau multistate. Itu kalau di buku saya edisi ketiga ada di bab 10 untuk yang multistatus. Nah, untuk actual age ini kita akan gunakan eh, seperti apa gitu ya pendekatan aktuaria dalam menghitung usia sebenarnya dari peserta yang diobservasi atau kalau kita bawa case-nya ke asuransi, peserta asuransi gitu ya. Di mana nanti kita akan menggunakan tahun desimal dalam menghitungnya. Jadi nanti ada usia aktual, ada usia yang dijadwalkan. Nanti kita lihat bedanya seperti apa gitu. Nah, kalau yang kemarin kan kita mempelajari bagaimana menentukan atau mengestimasi Q(X) ini pada rentang usia dari X sampai X plus 1, yang mana itu kita pertama kita akan melihat seperti nilai dari YI dan ZI-nya gitu ya, dari sampel itu, sehingga nanti ini kan untuk YI dan ZI itu kemarin kita masuk ke exposure ya, atau kemarin kita sebutnya ada RI dan SI untuk exposure-nya. Nah, untuk selang yang X sampai X plus 1. Lalu sebenarnya untuk peserta yang lebih banyak, kita bisa menggunakan komputerisasi atau minimal Excel gitu dalam menyelesaikannya. Bisa kita untuk peserta yang lebih besar gitu ya. Dalam menentukan usia dan nanti lanjutnya kita akan menentukan estimasi dari Q(X)-nya gitu. Nah, ini seperti di gambar ya, yang di sini bisa dilihat kalau kita menggunakan, tadi saya sudah sebut di awal, itu kita akan menggunakan tahun desimal dalam menentukan usia aktualnya. Nah, dalam menentukan usia aktual ini kita harus tahu nih untuk tanggal tanggal di bulan-bulan sepanjang tahun ya. Dalam satu tahun itu dari Januari sampai Desember itu nanti kita akan menotasikannya, mengkonversinya ya sebenarnya, mengkonversinya ke dalam hari gitu. Jadi nanti dalam satu tahun itu kita asumsikan menggunakan 365 hari ya. Jadi dari Januari itu hitungannya satu. Jadi kalau misalnya nanti dalam menggunakan tahun desimal ini, kita misalnya mau di tahun 2022 tanggal 3 Maret. Nah, tanggal 3 Maret itu kan berarti di sini ya, berarti 62. Nah, itu nanti menghitungnya kita bisa menggunakan dibagi dengan 365 ini untuk menghitung usia aktualnya. Nah, dibagi dengan 365. Jadi misalnya tadi saya sebut tahun 2022 tanggal 3 Maret ya. Nah, untuk tanggal 3 Maret berarti itu menentukan tahun desimalnya adalah kita tetap tahun awalnya terus ditambah dengan yang desimal. Nah, desimal ini didapat dari 3 Maret ini dibagi 365. Nah, sementara 3 Maret itu berdasarkan tabel ini ada di hari ke-62. Nah, berarti nanti ini kita 62 dibagi, kok enggak? Dibagi 365 ya. Dibagi 365. Nah, ini nanti akan didapat bentuk desimal dari 2022, sekian. Didapat bentuk desimal atau kita sebut nanti dengan tahun desimal. Di mana di belakang koma ini hanya ada dua angka di belakang koma. Nanti. Dua angka desimal. Nah, dari tahun desimal inilah kita akan menentukan usia aktualnya. Jadi, usia aktual itu ditentukan dari tahun desimal lahir, nanti diselisih dengan tahun desimal saat orang tersebut masuk observasi, atau selisih dari kalau kita mau menghitung usia saat observasi. Kalau kita mau menghitung usia saat dijadwalkan keluar, berarti tahun saat dijadwalkan keluar, tahun desimalnya dikurang dengan tahun desimal saat lahir. Jadi ini kita berarti butuh tahun desimal saat lahir ya, tahun desimal saat lahir. Lalu kita nanti butuh tahun desimal dijadwalkannya atau tahun desimal masuk observasi, berarti jadwal. Bisa ini, bisa jadwal masuk atau jadwal keluar. Atau kalau ternyata dia
meninggal gitu sebelum jadwal keluar, berarti ada tahun desimal meninggal ya. Tahun desimal meninggal. Nah, kita mencari selisih dari tahun meninggal ini dengan tahun lahirnya. Kalau seandainya dia eh, meninggal. Begitu juga dengan withdraw. Misalnya dia withdraw sebelum jadwal keluarnya, berarti tahun desimal withdrawnya dikurang dengan tahun desimal lahir. Nah, selisih inilah yang merupakan usia aktualnya. Gitu, dalam menentukan usia aktual. Jadi nanti yang akan digunakan dalam menentukan X-nya itu kita gunakan usia aktualnya. Jadi misalnya nanti X berapa gitu ya. Nah, itu nanti kita menggunakannya pendekatannya dari usia aktual. Nanti kita lihat bentuknya gimana gitu. Oh, nggak mau ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait pengantar untuk usia aktual? Kalau tidak, saya lanjut dulu ya sedikit. Ini tadi sudah saya berikan contoh. Yap, ada yang mau bertanya? Tadi saya sudah berikan contoh untuk yang tahun 2022 ya. 2022 bulan Maret tanggal 3 ya. 3 Maret sudah. Nah, kalau kita mau melihat contoh di buku, itu ada di buku saya contoh 91 edisi ketiga. Kalau di edisi yang terbaru ada di 10.1 deh kalau nggak salah. Itu katanya tentukan decimal year dari Oktober 11 1953. Find the decimal year, agak jelek ya, dari for Oktober tanggal 11 tahun 1953. Nah, ini berarti kalau tadi berdasarkan contoh yang ini, maka decimal year untuk Oktober 11 tahun 1953 berapa? Bagaimana mencarinya? Bagaimana mencarinya tadi? Seperti contoh saya tadi udah memberikan yang untuk tahun 2022. Gladys Yudika Sitio. Gladys. Gladys. Iya, Bu. Ya, Gladys tadi waktu saya memberikan contoh untuk yang tahun 2002, tanggal 3 Maret tahun 2022, kamu mengikuti seperti apa untuk decimal year-nya? Iya, Bu. Oke, berarti kalau untuk yang 11 Oktober 1953 itu seperti apa? Jadi 1953 tambah 284 per 365 ya, Bu. Sama dengan 1953,77. 284 per 365. 11 Oktober itu hari ke 284 ya? Oh, Iya, Bu. berarti berapa? 19,77, 1953,77, Bu. Oke, thank you Gladys. Sip. Nah, itu untuk contoh 91. Oke. Erlika Faslin Utami. Ada? Erlika Faslin. Erlika Faslin. Are you there? Kalau tidak jawab, nanti saya tandai tidak hadir. Erlika ada? Ada, Bu. Oh, ada. Oke, Erlika, kalau ini kan tadi gadis sesuai contoh di buku ya untuk 11 Oktober 1953. Nah, kalau sekarang saya mau menghitung decimal year dari misalnya kan tadi ini 1953 ya. Nah, setahun kemudian di 1954 tanggal 12 Desembernya. Itu berapa berarti decimal year-nya, Erlika? Untuk tabelnya ada di halaman
di ini ya, tabel 91 kalau edisi ke 3. Atau bisa dihitung aja, kan berarti Januari 31 hari, terus Februari itu dianggap 28 hari, dan selanjutnya masih sama. Asumsinya Februari hanya 28 hari. Nah, coba dihitung kalau untuk 12 Desember, berarti hari keberapa dalam satu tahun itu, Erika? Bagaimana menghitung decimal year-nya? Halo, Erika? Ada? Eh, Erika, kamu tadi memperhatikan kah? Kita coba. Rafif Permana Avito. Iya, Rafif, Bu. ya, Rafif ini kalau untuk tanggal 12 Desember tahun 1954 berarti decimal year-nya berapa? Bagaimana mencarinya, Rafif? 365, Bu. Kenapa? Suara kamu putus-putus. Yang dengar sama saya 365. Gimana, gimana? Coba diulang. 1954 ditambah 346 per 365. 346 per 365. 12 Desember itu hari ke-346 ya? Iya. Oke, berarti dapatnya 1954, koma berapa? Tolong dihitung kalkulatornya. Nah, berarti usia orang ini misalnya seorang yang lahir di 1953, 11 Oktober, lalu di 12 Desember 1954, anggap masuk observasi ya. Nah, berapa usianya? 1954,94. Oke. 94. Nah, berarti usianya berapa ini? Usia aktual. Atau bisa juga exact age-nya ya. Kalau itu aktual age atau exact age-nya. Usia aktualnya berapa? Bagaimana cara menghitung usia aktualnya? Ada yang mau dicat aja yang udah menghitung berapa usia aktualnya? Ini 1,17 ya, Bu. 1,7 ya, Ongki? 1,17 Ibu. 1,17. Oke, thank you, Ongki. Nah, ini usia aktualnya. Ini nanti yang digunakan sebagai kalau nanti kita tetap menggunakan exposure ya. Kalau kemarin kan secara ini QX itu kematian, berapa yang mati ya? Kalau QX-nya terkait death, di bawahnya per exposure. Nah, sekarang ini kita gunakan untuk menentukan exposure-nya. Nah, ini exposure-nya yang tadi ya iya, kalau kemarin kita pakai usia saat orang tersebut masuk observasi. Nanti ya ini akan digunakan kita menghitung, tetap kita nanti akan menghitung RI dan SI. Apakah RI-nya sama dengan 0 atau RI-nya besar dari 0 ya, kalau kayak kemarin. Nah, itu kita akan menentukan RI SI-nya dengan menggunakan aktual ini. Jadi kita menentukan dulu YI-nya, ZI-nya gitu ya. Mengganti. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini sebenarnya juga udah kita ini ya rangkum di sini.
Ini contoh 9.2 itu terkait menentukan usianya. Jadi kalau kita udah tahu tadi kan bagaimana menghitung Izin tahun. bertanya. Iya, Ramadana gimana? Untuk pembulatan koma tadi itu langsung diambil 2 aja Bu atau perlu ada pembulatan ya Bu? Oh, dibulatkan 2 angka belakang koma. Oh, baik, terima kasih Bu. Oke, thank you Ramadana. Nah, 9.2 ini menentukan usianya seperti yang sudah kita lakukan di tadi ya halaman sebelumnya yang Ongki sebutkan 1,17. Nah, di sini nanti usia yang akan digunakan ini untuk menghitung tadi seperti yang saya sebut, nanti kita menentukan exposure-nya. Tapi di sini nanti kita akan menggunakan vektor ya dalam exposure-nya. Nah, kalau di sini itu di contoh 9.2 dianggap masuk observasinya di 1992. Jadi masuk observasi itu di tanggal 1 Agustus 1922. Jadi nanti kita berkaitan ya. 1 Agustus 1992. Nah, tadi sementara lahirnya di sama. Yang sebelumnya 1953 tanggal 11 Oktober. Nah, ini berapa berarti usianya? Jadi YI-nya sama dengan, coba dihitung. Berapa? Ada yang sudah dapat bisa dicek kalau ini atau bersuara juga boleh. Ada yang sudah dapat tahun desimal saat masuk observasi? Satu 1992,0,58 ya Bu? Tunggu Edward. 1992,06 0,58. ya? Enggak Bu, 0,58 Bu. Enggak, maksud saya jadi itu. 192,58. 0,58. Oh, nggak ada nolnya ya? Iya Bu. Oke, thank you. Terus, kamu ganti. 0,58. Nah, ini siapa yang... Untuk usianya berarti berapa? Oke, Fikri Karosi, thank you. Untuk usia YI-nya berarti berapa? Tadi kita punya ini, ayo siapa yang nyatain? Tadi berapa? 1953, 0,77 Ibu. 0,77. Oke, itu sudah dibulatkan atau memang ini 77 ya? 0,77 berarti usianya berapa ini YI-nya? 1992,58 dikurang 1953,77. Nah, berapa? 38,81 Bu. 38,81 ya, Mita? Iya Bu. 8,81. Oke, thank you, Mita. Nah, ini YI yang akan kita gunakan untuk nanti di contoh selanjutnya kita menentukan vektor. Nah, vektor apa? Itu vektor usia. Oke, thank you, Muhammad Rizky. Vektor usia. Jadi kita pertama menentukan dulu vektor usia. Jadi nanti ada vektor usia ya. Kita notasikan dengan VI aksen. Lalu nanti ada vektor untuk exposure. Nah, vektor untuk exposure itu nanti kita notasikan dengan UI aksen. Nah, apa sih komposisi untuk membentuk vektor usia gitu ya? Vektor usia aktualnya. Ini untuk membentuk vektor usia aktualnya kita butuh usia saat masuk, ini usia saat dijadwalkan keluar, sementara theta itu adalah usia atau vektor untuk
saat dia kalau ada meninggal gitu. Berarti kalau tidak ada meninggal, theta I-nya sama dengan 1. Nah, sementara P varian ini adalah untuk saat dia keluar, berarti usia saat dia withdraw. Bukan keluar sesuai jadwal ya, berarti keluar yang tidak sesuai jadwal. Sebelum jadwal itu yang withdraw, itu nanti kita notasikan usianya dengan P varian. Namun, apabila orang itu tidak withdraw, berarti ininya P variannya sama dengan 0. Nah, misalnya ya, misal orang tersebut masuk tadi di usia berapa tadi? 38,81 gitu ya. Y-nya sama dengan 38,81. Nah, sementara misal saya belum hitung benar ya. ZI-nya misalnya di anggap cuma setahun ya, 39,81 gitu. Nah, kalau seandainya memang di antara X sampai X plus 1 ini orang tersebut tidak meninggal dan tidak keluar, berarti nanti theta I yang sama dengan 0, P variannya sama dengan 0. Berarti kita punya vektor usianya itu 38,81, 39,81. Oh ya, karena kita pakai ini, boleh pakai titik koma biar tidak ini ya, pakai ejaan Indonesia, komanya, desimalnya pakai koma gitu ya. Nah, theta I-nya nanti sama dengan 0, terus P variannya sama dengan 0. Nah, beda cerita nanti kalau seandainya orang itu meninggal. Kalau orang itu meninggal, berarti ada theta I-nya. Tetap dihitung seperti kita menghitung YI tadi. Kapan usia lahir, dan kapan tahun desimal lahir, dan kapan tahun desimal waktu meninggal. Nah, theta I-nya adalah selisih tersebut. Berarti nanti theta I-nya ada nilai. Yang 0 adalah withdraw-nya. Karena kan sudah meninggal ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya orang tersebut withdraw sebelum dijadwalkan, berarti theta I-nya sama dengan 0, withdraw-nya nanti ada usia saat withdraw-nya. Seperti itu. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, saya lanjut dulu untuk contoh 9.3, di mana kita menentukan vektor I-nya ya, 9.3 itu. Nah, tadi kita sudah punya YI adalah 38,81. Kita punya YI itu 38,81. Lalu selanjutnya informasinya katanya observasi berakhir dijadwalkan gitu ya, kenapa ini seperti tremor ya tulisannya, 31 Desember tahun 1997. Lalu orang tersebut, iya nih, orang ke I itu meninggal di, berarti kalau dia meninggal, ada suatu nilai yang tidak 0 ya. Meninggal di April tanggal 12. Tahun 1996. Nah, bagaimanakah bentuk vektor VI-nya? Atau vektor usianya dari orang ke I ini? Coba dihitung berarti apa saja yang ada. Nah, ini ya, YI, ZI, terus ada theta I, lalu ada P varian I. Nah, coba dihitung apa saja yang bisa didapatkan dari informasi ini. YI sudah ada, terus selanjutnya silakan. Yang sudah bisa ini ya, di chat atau raise hand, silakan. Sudah ada yang bisa menghitung nilai dari keempat ini?
ketiga ini ya tinggal ya. Ada yang sudah dapat ZI? Sudah ada yang dapat berapa usia saat dijadwalkan keluar? ZI, lalu theta I, lalu P varian I. Ya, itulah. Kurang lebih. Fahri Prasetya. Saya boleh. Ya. Gimana Cynthia? Baru saya manggil Fahri. Boleh Cynthia yang mana? Setelah Cynthia baru Fahri. Untuk ZI-nya kan Bu, itu adalah pengurangan antara ketika dia usia berakhirnya dikurangi dengan lahir. Berarti 1998 dikurang 1953,78. 998 dikurang 1953,78 ya. 8 ya. Oh, juga 77 ya? 4. Oh ya, 7. Tadi kan Bu belum dibulatin. Sebenarnya kalau dibulatin dia 78. Oh, ternyata pembulatan ya 78 ya. Oke, berarti ini 380 ya. Nah, ini berapa jadinya Cynthia? Itu jadinya 44 tahun, 22. 22. 22. Oh iya ya, 0 ya. Oke, 22. Sip, thank you Cynthia. Fahri Prasetya. Fahri Prasetya ada? Iya, Bu. Ya, Fahri kamu sudah ngitung apa ini dari dua yang tidak ada ini, yang belum dapat informasinya, TI dan P varian? Ada yang bisa kamu sampaikan Tadi saya yang udah sudah kamu hitung? yang apa namanya? Suara Yang kamu bebas kecil. aktif. Bentar, Fahri, suaranya kecil. Sebentar, Bu. Tes, apakah sudah benar, Bu? Oke, sudah. Lanjut, Fahri. Apa Iya, yang... Bu. Tadi saya sudah ngerjain ini sih, Bu, yang apa namanya, yang 31 Desember 1997 itu kan hasilnya 1 ya, Bu. Jadi 1997. Terus yang 12 April ini dia tadi 1996,279. 279. Berarti 0,28 ya? Iya, Bu. Ini usia saat meninggal. Terus ini diapakan untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan buat nyari YI-nya, Bu. YI. Kenapa kita nyari YI? Karena awalnya kan apa namanya, untuk mencari usia aktualnya, Bu, jadi kita nyari usia desimalnya dulu. Terus abis itu kan YI-nya sudah dapat, Bu, jadi kayak sudah diiniin, terus baru kita nyari ZI-nya. Oke. Saya masih belum ngerti yang nyari tetanya sih. Oke. Kalau gitu kita ulang sedikit ya. Thank you. Oke. Ya, oke, thank you, Fahri. Nah, mungkin kalau yang tadi ada yang belum ini ya, nggak apa nih, saya ulang sekali lagi ya. Ini saya definisikan dulu, mungkin tadi belum definisikan. YI itu adalah usia aktual saat lahir ya, usia aktual saat lahir. Nah, lalu kita punya ZI, itu adalah usia aktual saat usia aktual lahir yaitu 0 ya. YI itulah usia aktual saat dimulai observasi. ZI adalah usia aktual saat dijadwalkan observasinya berakhir. Berarti ini saat mulai observasi, ini usia aktual
dijadwalkan, maafkan tulisannya bagus ya, dijadwalkan berakhir. Nah, ingat kalimat kata-kata dijadwalkan, schedule ini ya. Berarti sesuai dengan misalnya di sini dimulai pada tahun 1992 tanggal 1 Agustus, berarti itu untuk mencari YI kalau ada informasi observasi dimulai pada tanggal sekian. Nah, itu untuk cari YI. Dan misalnya dilanjutkan dengan observasi dijadwalkan berakhir tanggal 31 Desember 1997. Nah, itu berarti mencari ZI. Sementara theta I itu adalah usia aktual saat meninggal. Jadi kalau memang ada informasi bahwa orang ke I ini yang diobservasi ini meninggal pada tanggal sekian, nah kalau di sini tanggal 12 April, berarti itu sebenarnya mengarahkan kita untuk mencari theta I-nya. Maka kalau tidak ada, theta I ini akan bernilai 0 jika tidak ada kejadian meninggal. Tidak ada kejadian meninggal. Nah, lalu P varian I ini itu adalah usia aktual saat keluar sebelum jadwal. Usia aktual saat, atau kemarin kita sebut istilahnya dengan withdraw ya, saat keluar sebelum jadwal. Nah, kalau ada informasi nih, orang tersebut keluar pada tanggal 11 November 1997, berarti kan sebelum 31 Desember ya. Nah, itu nanti ada usia aktual usia aktual saat keluarnya itu, atau kita sebut dengan P varian I-nya ini, itu ada. Namun jika tidak ada informasi terkait keluar sebelum jadwal ini atau sebelum 31 Desember, berarti P variannya akan bernilai 0. Jika tidak ada kejadian, keluar sebelum jadwal. Nah, berarti bentuk vektor kita mungkin dua-duanya bernilai untuk theta sama P varian ini mungkin akan sama-sama 0 kalau memang orang tersebut masuk dan keluar sesuai dengan jadwalnya. Namun tidak mungkin ini berisi, misalnya ini 45, sekian, ini 46, sekian. Tidak mungkin orang yang sudah meninggal nanti keluar gitu ya. Nah, ini atau tidak mungkin mungkin terjadi memang orang yang sudah keluar tapi meninggal, dan itu tapi kan sudah di luar observasi. Nah, tidak akan diobservasi terkait kapan meninggalnya jika orang tersebut sudah keluar. Jadi ini tidak mungkin diisi bersamaan, tapi mungkin nilainya sama-sama 0 gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Boleh yang menjawab nggak, Bu? Boleh. Nah, itu tujuan saya menjelaskan biar bisa dijawab. Jadi dari 1996,28 yang kamu cari itu untuk mencari apa, Fari? Untuk mencari tetanya, Bu. Kan dia itu meninggal. Oke. Theta I-nya. Jadi berapa theta I-nya? Jadi dikurangkan, Bu, 1996 ke 2,28 dikurangi 1954,78. Hasilnya itu 41,5. 19,7 8. Enggak, Bu, 1953,78. Oke, itu usia tahun desimal saat masuk ya? Iya, Bu. Saat masuk atau saat lahir? Saat lahir. Oke, nah berarti berapa theta I-nya? Terima kasih teman-teman. 42,5. Fahri. Berapa? 42,5. 42,5. Benar, ini sebentar, untuk usia saat meninggalnya berarti itu dia Oke. Nah, berarti ini sudah dapat. Selanjutnya P variannya kira-kira berapa, Fahri?
Apa menurut tadi P varian. disebut? P variannya ini. P varian kira-kira berapa? 0 kayaknya Bu. Soalnya dia kan meninggal sebelum observasi. Oke, berarti dia sudah meninggal duluan gitu ya. Iya Bu. Thank you, Fari. Oke, berarti ini kita udah bisa ya membentuk dari vektor usianya dari orang yang ke I ini, orang yang diobservasi. Peserta ke I yang diobservasi ini. Gitu. Nah, nanti berarti kalau seandainya ada 100 peserta, nah itu nanti tinggal di ini aja ya. Kalau gunakan Excel atau R tuh udah bisa tinggal dijalankan. Ini berarti kita dapat bentuk vektornya 38,80, lalu ZI-nya 44,22, dan theta I-nya 42,5, sementara P variannya itu 0. Nah, ini adalah vektor usianya. Vektor dari usia aktualnya. Ini nanti yang akan kita gunakan dalam menentukan exposure. Jadi nanti setelah kita dapat vektor usia ini, kita konversikan ke vektor exposure-nya. Jadi dari VI kita nanti kita konversikan ke UI. Nah, UI itu seperti apa perhitungannya? UI ini itu komposisi vektornya itu atau ininya adalah yang seperti kemarin ya. Kalau yang kemarin RI, SI, terus di sini kita punya nanti ini L ya, LI, KI. Nah, RISI masih sama definisinya seperti sebelumnya gitu ya. Ini exposure terhadap usia masuk, ini exposure terhadap usia dijadwalkan keluar, lalu LI itu adalah nanti itu exposure terhadap usia saat meninggal, lalu KI itu adalah exposure saat usia saat dia keluar sebelum jadwal. Nah, ini untuk vektor UI aksennya. Nah, untuk perhitungannya RI, SI, LI, dan KI itu ada ini ya, aturannya. Jadi seperti apa nanti untuk ngitungnya, apakah RI-nya sama dengan 0 atau SI-nya sama dengan 1. Nah, itu kita lihat nanti dari YI dan ZI, serta kita lihat juga dari theta I dan P variannya. Nah, ini. Kita lihat itu apakah YI-nya besar dari X plus 1 atau justru dia kecil dari X. Apakah saya di jaringan WiFi di rumah saya sepertinya ada gangguan. Oke, kita lanjut. Tadi kita sampai di, oh ya, ini ya, untuk menentukan UI aksennya ini. Seperti apa untuk perhitungan RI, SI, LI, dan KI ya tadi ya. Tapi nanti kita lihat dulu apakah YI-nya itu lebih besar atau sama dengan X plus 1 atau dia berada di antara X dan X plus 1 gitu kalau YI-nya. Nah, ZI-nya nanti kita lihat apakah dia lebih kecil dari X-nya atau dia lebih besar dari X-nya. Kita lihat lebih lengkapnya di slide selanjutnya. Nah, ini biasanya dia. Nah, ini. Jadi, itu untuk RI bisa bernilai 0 kalau YI-nya lebih kecil dari X. Jadi nanti itu untuk UI itu biasanya notasinya seperti ini. Ini peserta ke I, usia ke X. Jadi nanti diberitahu misalnya UI 40 atau UI 41 gitu ya. Nah, dalam menentukan RI ini berarti dilihat apakah YI-nya itu, kalau tadi kan kita punya YI-nya berapa saya lupa, 53, sekian, bukan 38, sekian ya. 38, nah kita misalnya tadi punya YI-nya 38,80 ya. Nah, kita lihat nih, kalau misalnya untuk UI 41 gitu ya, UI 41, maka kita butuh nanti RI, SI, LI, dan KI. Nah, dalam menentukan RI, berapa nilainya? Karena kita punya YI-nya 38,0 dan X-nya kita punya 41, berarti YI ini lebih kecil dari X-nya ya. Kalau YI-nya lebih kecil dari X-nya, berarti RI-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau seandainya nih kita punya selanjutnya UI 30, dia YI-nya berarti berada di antara X sampai X plus 1 gitu ya. Nah, misalnya UI 39 ya.
Nah, UI 39 berarti kita punya X-nya sama dengan 39. Jika kita punya YI-nya ini, berarti, oh ya ini X-nya ya, masih juga dia di bawah dari X-nya. Berarti kita harus bikin dia, kita anggap dia 38 deh gitu. Saya buat di bawahnya aja ya, susah banget. Misalnya kita punya 3, kalau ini kan berarti RI-nya masih sama dengan 0, karena YI-nya lebih besar dari X-nya. Besar ya. Nah, kalau untuk yang UI 38, nah ini baru masuk ke perhitungan RI-nya. Ini berarti X-nya sama dengan 38. Di mana kita punya berarti YI-nya lebih kecil, YI-nya lebih kecil dari 39 dan besar dari 38 ya. YI-nya berada di antara X dan X plus 1. Nah, kalau YI-nya berada pada antara X dan X plus 1, maka kita baru bisa menghitung RI-nya dengan menggunakan YI min X gitu. Jadi RI itu bisa bernilai 0 atau bisa bernilai YI min X. Nah, ini baru kita kurangkan. Berarti 38,8 ini kita kurang dengan 38. Itu untuk RI-nya. 38 ya, berarti ini 0,8. Nah, begitu. Kalau seandainya si YI-nya itu berada di antara, kalau case kita ya, 39, 38, dan 39. Gitu. Begitu juga untuk SI. SI-nya kita lihat lagi ZI-nya. Apakah ZI-nya itu berada di antara X dan X plus 1 atau ZI-nya itu malah lebih besar dari X plus 1. Kalau dia lebih besar dari X plus 1, maka SI-nya itu akan bernilai 1. Nah, di saat ZI-nya berada di antara X dan X plus 1, itu nanti kita gunakan SI-nya adalah pengurangan dari ZI dikurang dengan X. Selisih dari ZI dengan X-nya. Nah, kalau untuk LI dan KI, itu akan bernilai 0 atau selisih dari usia saat meninggal atau saat dia keluar sebelum jadwal dengan usia yang dimasukkan untuk kita menghitung vektor dari exposure-nya ini ya, X-nya ini. Jadi akan bernilai theta I kurang X jika dia berada di antara selang X sampai X plus 1, namun dia akan bernilai 0 apabila theta-nya sama dengan 0 atau theta-nya lebih besar dari X plus 1. Kan tadi theta-nya bisa sama dengan 0 ya. Nah, berarti berlaku itu untuk theta dan pi varian. Apabila nilai keduanya itu 0 atau lebih besar dari X plus 1, itu nanti K dan L-nya ini akan bernilai 0. Dia akan bernilai pi varian I kurang X apabila berada di antara ini. Bisa dipahami sampai sini untuk membentuk vektor dari UIX ini? Kalau gitu kita coba masuk contoh soal ya. Tadi kita sudah punya vektor VI aksen ya. VI aksen tadi berapa? Bisa bantu saya? Berapa aja tadi? 38,8. Terus 44,22, Bu. 44,22. Thank you, Desta. Terus 42,5. 42,5. Terus 0, Bu. 0. Nah, ini dari VI aksen ini kita akan membuat vektor dari UI aksen. Kalau berdasarkan contoh 9.4 itu, kita punya X-nya sama dengan, sebentar, kita punya titiknya, oh ada 3 ya dia minta. Oke, salah satu aja dulu. Kita punya tadi, oh tadi udah ya yang 38 sama 39, udah jadi contoh. Oke, ini kita punya untuk yang UI 39, UI aksen 39. Nah, gimana bentuk dari RI, SI, LI, dan KI-nya? Berapa nilai dari masing-masing exposure-nya ini? Coba dihitung dengan tadi aturannya ya. Bisa di ini lihat di buku juga itu. Ada persamaan 9.1A, 9.1B, 9.1C, sampai 9.1D. Berarti
berarti kita punya X-nya 39, kita punya X plus 1-nya 40, berarti kita punya berada di interval 39, 40 ini ya. Kita akan menghitung ini kurung siku, ini kurung biasa. Nanti berarti kita akan punya RI, SI, LI, dan KI. Gitu. Ya, A deh. Nah, mungkin bisa dihitung ya. Yang sudah mungkin bisa dicek atau langsung bicara saja. Siapa ini yang ngechat? Mita, RI-nya 0, SI-nya 1, LI-nya 0, KI-nya 0. Oke, kita catat dulu ya. Berarti SI-nya aja 1. 0, 1, 0, 0. Nah, coba kita lihat kenapa RI-nya 0. Tadi kan RI itu bernilai 0 kalau ya I-nya itu lebih kecil dari X. Oke, kita punya X-nya 39, ya I-nya 38,8. Oke, berarti RI-nya emang 0 ya. Ini karena YI-nya lebih kecil dari atau sama dengan X gitu. Di mana YI-nya berarti 38,8 itu lebih kecil dari 39. Oke. Nah, SI-nya sama dengan 1. Nah, tadi katanya kalau SI itu akan bernilai 1 jika ZI-nya itu besar atau sama dengan X plus 1. X plus 1 kita ada 40, SI kita 44,22. Berarti memang dia ya, ZI-nya 44,22 ini lebih besar dari 40. Oke. Nah, LI-nya akan bernilai 0 katanya kalau theta I-nya sama dengan 0 atau theta I-nya besar dari X plus 1. Theta I sama dengan 0 atau theta I-nya besar dari X plus 1. Nah, kita coba lihat informasi yang kita punya. Theta I kita 42,5, X plus 1 kita ada 40 gitu ya. Dia tidak memenuhi yang ini karena theta I tidak sama dengan 0. Lalu kita lihat yang syarat ini, berarti benar ya, 42,5 itu besar dari 40. Berarti LI-nya sama dengan 0. KI-nya akan bernilai 0 jika sama seperti yang tadi ya. P varian I-nya sama dengan 0 atau P varian I-nya sama dengan besar dari X plus 1. Kita lihat kita punya P varian I kita 0, berarti syarat yang pertama terpenuhi ya. Nah, ini berarti benar untuk yang case A gitu. Oke, thank you Mita. Kalau, tadi saya baru contohkan RI ya. Kita coba yang dia berada, salah satunya berada ini ya. Yang ada nilai deh, yang tadi kita pakai X-nya sama dengan 38. X-nya 38, berarti kita punya X plus 1-nya sama dengan 39. Maka UI, nah ikat UI 38-nya berapa? 2 aja nggak apa. Nanti yang ketiga itu kalian lihat aja di buku ya, yang 42, 43. Yang C itu selangnya 42,43. Ini kerjakan aja, tapi saya cuma mau lihat yang B ini. Nah, coba dihitung RI, SI. Lalu kita nanti punya LI dan KI.
Desta, RI-nya 0,8, SI-nya 1, LI dan KI-nya 0. Masih sama, cuma RI 0,8, SI-nya 1 ya Desta. Ininya 0 dan 0. Kita lihat RI itu akan bernilai selisih dari YI dikurang XI, dikurang X. Maafkan. Kita tinggal, kalau untuk yang terkait exposure, tinggal satu contoh soal, terus kita masuk ke multistate. Semoga tidak ada kendala sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi RI-nya, kata Desta itu 0,8, SI-nya sama dengan 1, LI sama dengan 0, KI sama dengan 0. Nah, RI itu akan bernilai selisih dari YI dikurang X apabila YI-nya berada di antara X sampai X plus 1, gitu ya. Kita lihat apakah YI-nya berada di antara X sampai X plus 1. YI kita 38,8, X kita 38, XI kita 39. X plus 1 kita 39, berarti sudah benar ya, sudah memenuhi syaratnya YI itu berada di antara X dan X plus 1. Baru nanti kita untuk mencari RI adalah 38,8 dikurang 38 dapat RI-nya. Nah, SI tadi sama seperti ini ya. Kalau ZI-nya besar dari X plus 1, maka SI-nya akan bernilai 1. Apakah benar ZI-nya besar dari X plus 1? ZI kita 44,2, X plus 1-nya 39, oke. LI-nya akan bernilai 0 di saat theta I-nya sama dengan 0 atau besar dari X plus 1. Kita lihat theta I kita 42,5, sementara X plus 1 kita 39. Oke, berarti LI-nya sama dengan 0. Begitu juga KI itu di saat Pi variannya sama dengan 0 atau Pi variannya besar dari X plus 1. Sementara kita punya Pi varian kita sama dengan 0. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk membentuk baik vektor usia maupun vektor exposure. Kalau bisa saya lanjut ke perhitungan exposure-nya untuk nanti kita menghitung Q-extopy. Seperti yang saya sebut tadi ya, Q-extopy itu biasanya death, saya tadi lupa pakai S ya, bisa jadi kematiannya lebih dari 1 kalau di sini. Jadi bukan seperti case yang sebelumnya kematiannya hanya dianggap 1 per kejadian. Death-nya dibagi exposure. Nah, ini kita selanjutnya mau menghitung terkait exposure yang digunakan dengan kita punya informasi vektor exposure ini. Jadi nanti kita akan gunakan ada 3 exposure. Jadi exposure yang mana akan digunakan tergantung yang akan kita hitung menggunakan pendekatannya exposure yang mana. Untuk vektor ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke selanjutnya, ke sini. Oke, kalau dia berarti anggap tidak ada ya. Nah, ini kita lanjutkan ke selanjutnya gitu ya. Untuk menghitung tadi saya sebutkan exposure-nya. Karena exposure itu akan kita gunakan untuk menghitung Q-extopy-nya. Kalau tadi kan kita baru punya vektor exposure. Kita belum memiliki nilai dari exposure-nya. Pastinya untuk mendapatkan nilai ini, vektor exposure tadi harus kita operasikan dengan sesuatu gitu ya. Untuk mendapatkan dalam bentuk nilai. Nah, untuk menghitung exposure ini, kita ada 3 cara itu ya kalau berdasarkan di buku. Tapi kita lihat dulu exposure yang akan digunakan itu. Pertama, di sini disebutkan estimator ini ya, QX ini, itu mudah diaplikasikan ketika datanya itu memang merepresentasikan vektor durasi, atau tadi saya sebutnya vektor dari exposure gitu ya. Vektor exposure dari UIX-nya untuk individu ke I pada interval, tadi kita sudah sebutkan intervalnya masih di interval X sampai X plus 1. Kalau tidak ada yang kalau ada yang meninggal, berarti LI-nya tidak sama dengan 0, dan begitu juga untuk KI-nya. Kalau ada yang withdrawal, berarti KI-nya tidak sama dengan 0. Nah, exposure ini nanti akan menunjukkan berapa besar kontribusi, sama seperti yang di bab sebelumnya ya, untuk menghitung kontribusi dari individu tersebut atau orang atau peserta KI tadi pada pengamatan atau pada observasi ini, berdasarkan nanti jenis exposure-nya. Nah, exposure itu ada 3. Ini pertama, ada exact exposure atau exposure exact. Nanti kita ada schedule exposure, lalu ada actuarial exposure. Jadi ada exposure terjadwal atau sesuai jadwal ya, schedule exposure.
nanti ada actuarial exposure. Nah, ketiga ini, pendekatan ini akan kita gunakan untuk menentukan nilai dari exposure-nya. Dengan informasi tadi kita punya vektor exposure atau vektor durasinya. Tadi kita punya untuk vektor exposure, kita punya RI, SI, LI, dan KI. Nah, di sini kalau kita menggunakan exact exposure, maka untuk menghitung exposure-nya itu nilainya adalah vektor exposure yang SI, LI, KI kita transpose ya. Jadi vektor tapi kita tidak menggunakan nilai RI-nya. Di mana nanti RI-nya akan digunakan untuk perhitungan ini. Jadi vektor SI, LI, KI-nya itu dikurang RI. Jadi hanya digunakan tiga unsur ini atau tiga nilai dari vektor itu yang akan kita kurangkan dengan RI, di mana nanti akan didapat suatu nilai gitu ya. Nah, di mana exact exposure ini berlaku itu adalah saat LI, jika LI sama dengan KI sama dengan 0, maka individu I kan tadi disebutkan gitu ya, tidak ada yang meninggal ataupun withdrawal. Maka kita menggunakan epsilon dari IX yang eksak, itu adalah SI min RI. Jadi nanti kita akan menggunakan perhitungannya SI min RI apabila LI KI-nya sama dengan 0. Nah, dengan catatan ini ya, LI KI sama dengan 0. Atau tadi LI KI sama dengan 0 bisa juga kejadiannya kalau Theta I dan P varian I-nya itu lebih besar dari X plus 1 ya tadi ya. Nah, nanti dilihat LI KI-nya berapa. Kalau LI KI-nya sama dengan 0, berarti nanti exposure-nya itu kita gunakan epsilon eksaknya SI min RI. Nah, apabila individu tersebut meninggal, seperti case kita di contoh sebelumnya, gitu tadi ya, meninggal di X sampai X plus 1, tapi kalau tadi kita contoh sebelumnya, itu dia meninggalnya setelah X plus 1 ya. Kalau kita pakai X plus 1-nya 39, nanti kita lihat kalau kita pakai X-nya yang lain gitu. Nah, kalau seandainya I-nya itu meninggal pada interval X sampai X plus 1, maka LI-nya pasti lebih kecil dari SI. Dan KI-nya sama dengan 0, karena kan dia meninggal ya, berarti KI-nya sama dengan 0, lalu nanti kita akan menggunakan epsilonnya itu adalah LI dikurang RI. Yang kita gunakan perhitungannya LI dikurang RI-nya. Lalu apabila individu itu withdraw, kalau tadi meninggal ya, kalau sekarang apabila dia withdraw atau keluar sebelum jadwalnya, di selang X sampai X plus 1 ini, maka nanti kita akan memiliki nilai KI yang lebih kecil dari SI. Lalu LI-nya nanti akan bernilai 0, maka kita menggunakan perhitungan epsilonnya itu adalah KI dikurang RI. Jadi kita ada 3 ini ya. Dilihat dari case-nya seperti apa. Itu kalau kita menggunakan exact exposure-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau lihat contoh soal dulu nanti gitu ya. Seperti apa? Izin bertanya, Bu. Boleh, baru saya mau lanjut. Gimana, Cynthia? Nah, kalau misalnya, Bu, misalnya kan nih, Bu, SI-nya itu nggak sama dengan 0. Terus salah satu LI dan KI-nya itu tidak sama dengan 0. Itu gimana? SI-nya tuh sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. SI tidak sama dengan 0, terus... Nggak bisa deh, Bu. Nggak mungkin. Iya, jadi... saya mau nulis dulu. SI itu akan bernilai berapa aja, Cynthia? 0 sama 1. 0 sama 1? SI? Lebih di antara 0 sama 1 sama 1. Oke, berarti di sini SI bisa bernilai 1 atau dia bernilai tadi ZI dikurang dia berarti berhubungan dengan X ya, Y ya, X plus 1 ya. Dikurang ZI dikurang X ya, ini tadi yang kamu sebutkan, berarti nilai ini nanti akan berada di antara 0 sampai 1 gitu ya. Kayaknya dia nggak mungkin 0, makanya ini besar dari 0. Gitu. Berarti ini jadi nanya sih Tia. Untuk ini enggak ya, udah clear ya kalau SI tidak mungkin sama dengan 0. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya sedikit dulu. Untuk yang ini sebelum kita nanti masuk multistate. Nah, ini untuk yang terjadwal
schedule exposure, kita hanya menggunakan untuk vektornya SI dan KI, nanti akan kita kurangkan RI. Nah, yang mana yang akan kita gunakan itu berdasarkan dua kejadian. Kalau dia I-nya itu withdraw atau dia keluar sebelum jadwal, berarti KI-nya pasti lebih kecil dari SI, LI-nya sama dengan 0, maka kita akan menggunakan epsilonnya itu untuk yang terjadwal adalah KI dikurang RI. Kalau kejadiannya seperti ini. Atau dia withdraw ya, withdraw pasti KI-nya lebih kecil dari SI. Nah, untuk kejadian selain withdraw, kita akan menggunakan ini. Jadi, apakah dia meninggal atau dia memang keluar sesuai jadwalnya, kita akan menggunakan SI min RI. Berarti di exposure terjadwal ini, kalau dia meninggal, itu tetap digunakan nanti SI ya. Berarti dia dianggap keluar, tetap asumsinya dia keluar sesuai jadwal. Karena mungkin kalau untuk terjadwal dia hanya dijadwalkan untuk keluar atau keluar sebelum jadwalnya. Jadi kalau meninggal itu dianggap dia nanti keluarnya sesuai jadwal. Gitu ya. SI min RI. Jadi nanti untuk kasus lain itu meninggalnya diikutkan perhitungannya ke SI-nya saja. Jadi tidak ada nanti theta I ya. Karena di sini kita tidak menggunakan theta I, kita tetap menggunakan SI. Jadi kalau tadi informasi kita sebelumnya ada SI kita, SI kita tadi sebelumnya misalnya 1 gitu ya. Terus kita misalnya punya theta I kita itu adalah 0,5 gitu. Misalnya kita punya SI sama dengan 1, terus kita punya theta I sama dengan 0,5 gitu ya. Nah, kalau untuk exposure terjadwal, berarti kita tetap menghitung exposure-nya 1 dikurang RI-nya. Nah, ini saya tidak sebutkan RI-nya berapa. Misalnya kita punya RI yang lain lah gitu. Nah, ini ya, kalau ada theta I, berarti dia tetap menggunakan SI. Sampai di sini untuk yang terjadwal bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Kalau saya bisa rangkum dulu ya untuk dua exposure ini, dua cara menghitung exposure. Tadi kalau untuk yang exact tadi, kita punya 3 kondisi ya, 3 syarat atau 3 kemungkinan dalam menghitungnya sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Kalau untuk yang terjadwal kita hanya punya 2. Dilihat apakah dia withdraw atau selain itu. Nah, ini selanjutnya untuk yang actuarial. Actuarial kita punya 3 juga, tapi kita menggunakannya SI, KI, dan 1. Tuh. Jadi, actuarial ini nanti untuk theta I-nya itu, dia memang tidak disebut theta I ya. Theta I-nya itu dianggap 1. Jadi, tetap kalau dia meninggal gitu, diasumsikan theta itunya dia tetap keluar sesuai di X plus 1-nya. Atau di 1-nya gitu ya. Untuk yang untuk yang aktuarial ini. Namun SI-nya bisa, kalau seandainya SI-nya tidak 1, berarti SI-nya bisa 0, sekian gitu ya. Kalau ternyata kalau seperti case kita tadi, ya udah berarti SI-nya 1, KI-nya kita punya berapa, nanti ini berarti 1 gitu ya. Kalau case yang tadi, kurangin RI. Atau kalau kita punya yang lain berarti 0, sekian. Tapi untuk theta I-nya kita gunakan 1. Nah, kejadiannya seperti apa? Di sini katanya kejadian pertama, jika I itu tidak meninggal ataupun tidak withdraw, maka kita gunakan epsilonnya SI min RI. Jadi kalau dia tidak meninggal dan tidak withdraw, berarti dia sesuai SI-nya gitu ya, SI min RI. Lalu kalau dia withdraw atau keluar sebelum jadwal, kita gunakan KI min RI. Nah, apabila individu tersebut meninggal, yang tadi saya sebut ya, berarti theta I-nya itu dianggap 1. Ini berarti kalau dia meninggal, berarti kita punya LI-nya lebih kecil dari SI, maka kita gunakan nanti 1 min RI. Kok theta I tadi usia ya? Maafkan saya. Nanti kita inikannya ke LI-nya dianggap 1. Kalau dia ada kejadian meninggal. Di sini digunakan nanti, saya sebut sini LI bintang ya. Sini. Saya sebut di sini LI bintang yang digunakan di sini adalah 1. Di mana nanti kan kita punya LI-nya kayak tadi ya, misalnya 0,5. Berarti tadi LI ya. Nah ini LI ya. Ini LI 0,5. Berarti kalau di saat kita punya LI-nya lebih kecil dari SI,
maka kita nanti menggunakan LI bintangnya itu tetap atau kita gunakan 1. Berarti untuk perhitungannya kalau ada yang meninggal itu adalah epsilonnya 1 dikurang RI. Ini untuk yang actuarial exposure. Jadi kita punya 3 exposure. Yang pertama itu exact, yang kedua tadi schedule, lalu yang ketiga actuarial. Nah, dari 3 inilah kita akan gunakan nanti tergantung asumsi yang akan digunakan dalam menghitung exposure-nya. Apakah menggunakan pendekatan secara aktuaria, atau pendekatan yang terjadwal, atau pendekatan yang exact tadi gitu ya. Sesuai nanti asumsinya menggunakan yang mana. Jadi bisa 3 cara dalam menghitung exposure. Exposure nanti digunakan untuk menghitung apa? Kenapa kita harus menghitung exposure? Kenapa kita harus menghitung exposure? Untuk menghitung apa exposure tadi? QX-topinya, Bu. QX-topi. Oke, thank you, Mita. QX-topi ya. Ingat, QX-topi itu kematian dibagi sama exposure-nya. Nah, ini kalau kita punya contoh nih, misalnya ya, di contoh 9.5, kita punya VI aksennya, itu kita punya 39,85, 39,85, terus kita punya ZI-nya itu 40,75, lalu kita punya theta I-nya itu di 40,25. Kenapa ya tulisan saya hari ini? Nah, ini 0 untuk P varian I-nya. P varian I-nya kita punya 0, berarti dia tidak keluar karena tidak keluar terlebih dahulu karena dia sudah meninggal terlebih dahulu sebelum dijadwalkan. Yang ini keluar jadwal, yang ini adalah meninggal. Berarti kita bisa nanti membentuk UI aksennya. Nah, dia diminta setelah kita menentukan vektor durasi atau vektor exposure-nya, dia minta kita menghitung, oke ini kita bagi aja ya. Yang pertama exposure yang exact, di mana X-nya sama dengan 40, lalu kedua yang schedule, X-nya sama kah? X-nya sama. Jadi untuk X sama dengan 40, coba dihitung dengan menggunakan 3 pendekatan ini dalam menentukan exposure-nya. Yang ini aktuarial. Aktuarialnya X-nya 40. Berarti kita punya interval 40 sampai 41 ya. Sama ini juga begitu. Nah, ini juga 40 sampai 41. Nah, dari ketiga pendekatan ini coba dihitung untuk exposure-nya. Berarti dari epsilonnya ya. I, 40-nya. Itu berapa? Kalau untuk I exact, I schedule, dan I aktuarial. Pertama, kalian harus menentukan UI-nya dulu. Silahkan dihitung. Saya ambil charger dulu ya. Silakan.
Ada yang sudah dapat untuk vektor U-nya? Berapa? RI, SI, LI, dan KI-nya? Jinja. Gimana, Cynthia? Untuk RI-nya sama dengan 0. RI-nya sama dengan 0. SI-nya 0,75. Ini 0,75. LI-nya 0,25. KI-nya 0. Oke, kita lihat ya. Tadi RI bernilai 0. Terima kasih, Cynthia. RI bernilai 0 kalau dia kecil dari X. Ya, YI-nya ini kecil dari X. X kita 40, oke. Nah, SI-nya akan bernilai di antara 0 sampai 1 tadi, atau YI dikurang ZI dikurang X apabila ZI-nya itu berada di antara X sampai X plus 1. Benar ya? Begitu juga untuk theta I itu akan bernilai 0 sampai 1 kalau dia berada di antara X sampai X plus 1. Untuk LI, apabila theta I-nya berada di antara X sampai X plus 1. Oke. Nah, untuk yang KI, kalau P varian I-nya sama dengan 0, dia kan. Oke, thank you, Cynthia. Nah, berarti ada yang sudah menghitung ini untuk exact-nya berapa? Epsilon exact. Saya dapat 0,25. Oke, ini 0,25. Kenapa? Berarti kan untuk exact-nya itu diketahui bahwa LI dikurang dengan 0,25-nya. Karena kan dia di exact, Bu. Jadi yang diperhitungkan itu LI. Oke, thank you. Karena dia meninggal ya, ada kejadian meninggal ya? Iya. Oke, berarti kita gunakan LI dikurang RI. Karena RI kita 0, berarti kita kurangkan LI dengan RI. Ini karena ada yang meninggal. Karena ada kejadian meninggal. Thank you, Cynthia. Maka kita gunakan LI kurang RI untuk epsilonnya. Gitu. Nah, untuk yang B, berarti epsilon schedule 0,75 karena dia kan dia schedule-nya tuh keluar observasi 0,75, jadi yang begitu itu saat dia keluar aja, nggak meninggal. Thank you. Karena tadi kalau untuk schedule kita hanya punya vektor SIKI gini ya, Cynthia ya, yang dikurangkan RI. Karena dia ada yang meninggal gitu ya. Tapi di schedule itu dia kalau meninggal berarti LI-nya itu dianggap itu hanya menggunakan nanti SI ya, tidak ada dianggap kejadian meninggal. Gitu. Thank you, Cynthia. Berarti kita hanya menggunakan nanti dari SI-nya. SI dikurang RI. Nah, sementara kita punya SI, ini kita gunakan SI dikurang RI. Karena kita punya SI 0,75, RI-nya 0. Gitu ya. Lalu kalau untuk ini, epsilon yang aktuarial, karena dia meninggal, berarti kita pakai yang mungkin Cynthia cukup ya, tunggu. Saya mau cari yang lain aja. Ahmad Yusuf ada. Mau dengar suara yang lalu. Ahmad Yusuf ada. Ahmad Yusuf. Kemana ini orangnya? Ada, Bu. Ada. Ada. Oke, epsilon yang terakhir ini kamu sudah menghitung epsilon yang dengan pendekatan aktuaria? Belum, Bu. Tadi ke belakang, Bu. Oke. Coba dibuka. Kalau gitu saya kasih deh. Coba kamu pahami ini dulu. Yang bagian aktuaria. Kalau tadi ketinggalan. Mana dia? Ini untuk bagian aktuaria. Coba kamu pahami dari 3 ini. Kita punya kalau untuk menghitung epsilon dengan pendekatan aktuarianya,
Atau epsilon itu adalah exposure-nya ya. Exposure untuk orang ke I ini, kita akan menghitung berapa nilai kontribusinya. Nah, ada 3 syarat nih katanya dalam menghitung, tiga kondisi atau 3 keadaan. Jadi dilihat dulu keadaan yang mana yang memenuhi dari case kita. Ini yang pertama, kita akan menggunakan SI min RI kalau tidak ada yang meninggal ataupun tidak ada yang withdrawal. Kita akan menggunakan KI min RI kalau ada yang withdraw atau individu tersebut withdraw di antara X sampai X plus 1. Berarti di antara selang observasi X sampai X plus 1 ini dia withdraw, kita akan menggunakan perhitungan exposure-nya KI min RI. Nah, kalau ada yang meninggal, atau individu I itu meninggal di selang X sampai X plus 1, kita akan menggunakan 1 min RI. Jadi tidak kita gunakan, kalau tadi kita punya nilai LI-nya, LI ini menyatakan durasi untuk kalau terjadi meninggal, namun kalau actuarial exposure itu LI-nya kita asumsikan sama dengan 1. Karena dia menggunakan pendekatan aktuaria di mana dia dianggap keluar tetap di X plus 1 gitu ya. Jadi kalau ada yang meninggal, nanti kita menggunakan 1 min RI. Jadi kita menggunakan antara yang ini, atau yang ini, atau yang kejadian yang pertama ini. Jadi tergantung kejadian dari case kita. Nah, sekarang coba dilihat dari case kita itu, tadi seperti ceritain di awal ya, kita punya vektor exposure-nya 39,85, 40,75, 40,25, dan 0. Lalu kita akan menentukan vektor UI-nya, di mana kalau kita tidak punya vektor durasi atau vektor exposure, kita tidak bisa menentukan nilai exposure. Tadi sudah dibantu temannya dalam menentukan vektor exposure ini. Lalu sekarang kamu coba hitung untuk yang nilai exposure berdasarkan pendekatan aktuaria dengan 3 kemungkinan kejadian yang saya sebutkan tadi. Kalau kejadian yang sekarang berarti apakah ada yang meninggal, apakah ada yang withdraw, atau tidak ada keduanya. Gimana Ahmad Yusuf? Bentar. Karena ada yang meninggal pakai rumus yang ketiga, Bu. Yang 1 min RI. Karena ada yang meninggal berarti kita pakai 1 min RI ya. Yang meninggal dinyatakan di sini ya. Di RI ini ya. Iya, Bu. Oke, berapa jadinya? 1 min 0 sama dengan 1. 1, berarti epsilonnya kita gunakan 1 nanti ya untuk exposure-nya. Thank you Ahmad Yusuf. Nah, ini ya untuk yang bukan pertemuan hari ini, untuk yang bagian bab 9 kalau di edisi ketiga ini terkait usia aktual, kita sampai di sini ya sebenarnya, sampai di menghitung exposure untuk satu individu. Nah, nanti untuk menghitung Q-extropy yang saya sebut tadi ya, jumlah kematian dibagi exposure-nya. Nah, exposure yang digunakan di sini adalah exposure dari keseluruhan peserta yang diobservasi atau agregatnya ya. Berarti sebenarnya kalau kita mau menghitung exposure keseluruhannya itu dari orang yang berusia X atau kalau di sini tadi 40 ya, berarti kita harus melihat dari individu lainnya juga. Ini kan individu ke I ya, berarti dari keseluruhan individu. Nah, tinggal dijumlahkan saja keseluruhan exposure-nya. Jadi, kalau yang satu menggunakan pendekatan aktuaria, berarti individu lain juga harus menggunakan pendekatan aktuaria. Nah, nanti dari misalnya kita punya banyaknya yang diobservasi di usia X atau di usia 40 tahun, tadi ya ada 30 orang. Berarti ini adalah sigma atau penjumlahan dari exposure ke 30 orang ini. Kalau sekarang kan ada individu yang pertama ini kita anggap 1, nah nanti mungkin individu kedua berapa, individu ketiga berapa. Namun yang harus digarisbawahi apabila salah satu individu menggunakan aktuarial, maka semuanya menggunakan aktuarial. Begitu juga kalau salah satu menggunakan exact, berarti yang lainnya juga menggunakan exact. Kalau tidak, berbeda dong pendekatannya, harus sama ya. Jadi nanti exposure inilah total dari keseluruhan exposure dari keseluruhan peserta yang diobservasi itu yang akan digunakan untuk menghitung Q-extropy. Sampai di sini untuk menghitung Q-extropy-nya bisa dipahami? Saya baru masuk ke bab 10. Jadi nanti kalau seandainya ada tabel gitu ya kayak kemarin ya,
Misalnya diberikan ada 5 orang diobservasi dengan informasi bla 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 gitu. Usia masuk, usia keluar, dan segala macam. Berarti kalian harus menghitung exposure dari kelima orang ini dulu. Baru nanti bisa menghitungkan key extopy-nya. Dengan biasanya kan di sana juga ada informasi ya. Misalnya tanggal masuk, informasi itu tanggal masuk, tanggal keluar, waktu ya tanggal masuk tanggal keluar itu berarti antara YI dan ZI-nya bisa dihitung kan, biasanya dia diobservasi kelima orang tersebut di Januari 2020 sampai Januari 2022 gitu ya, berarti observasinya sepanjang ini misalnya seperti itu. Atau kalau kita memakai selang 1-1 berarti 2021. Nah, dari Januari sampai ini misalnya ada yang nanti usia, ada informasi terkait tanggal lahir, biasanya kan ya, birthday, tanggal lahir, tanggal keluarnya, kalau dia ada withdraw tuh tanggal kematian. Tanggal kematian. Nah, nanti kan tinggal dihitung ya kalau udah ada informasi ketiga ini, di mana ini informasi mulai observasi, ini informasi berakhirnya observasi sesuai jadwal. Nah, kalau ada 5 nih, misal 1, 2, 3, 4, 5, berarti kalian bisa harusnya menghitung key extopy-nya. Gitu ya, untuk aplikasinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nih, ya. Tadi yang saya jelaskan. Nah, ini sedikit rangkuman yang tadi kita ini ya, pelajari, nanti bisa dibaca saja terkait perhitungan epsilon atau exposure tadi, sampai ke estimasi key extopy. Nah, ini key extopy kalau memang kita menggunakan exposure exact yang belum dicari gitu ya, itunya. Tapi kalau ini, mending melalui sini saja. Terus saya lupa menghapusnya. Kita tidak sampai di sini sebenarnya. Nanti saya hapus saja. Key extopy kita hanya sampai yang ini aja. Yang ini tadi. Oke. Kalau tidak ada yang bagian ini, saya lanjut sedikit untuk yang multi-step. Multi-step ini kita tidak banyak ya. Sebenarnya hanya mengenal saja gitu. Ini itu untuk nanti kayak kalau seandainya kalian mau ngambil TA gitu terkait yang multi-status, itu biasanya ke penyakit ya biasanya. Dimana pertama biasanya itu kalau multi-step itu dia diasumsikan di contoh itu kita makanya X ya. Jadi status misalnya status pertama ke status kedua ke status selanjutnya, nah itu biasanya tidak akan kembali ke status sebelumnya. Makanya multi-state, jadi ada status sampai nanti dia apakah sembuh atau meninggal gitu ya. State-nya bisa jadi meningkat atau berkurang, tergantung nanti itu state-nya apa. Nah, ini kita apa sih sebenarnya multi-state itu? Jadi kejadian acak yang menjadi perhatian pada pembahasan sampai sejauh ini hanya melihat satu kejadian saja dari hidup ke mati. Jadi kalau misalnya tadi kan ya orang masuk terus tiba-tiba terus nanti informasinya mati gitu. Lahir, terus masuk observasi, terus meninggal kalau dia meninggal. Atau lahir, masuk observasi, dia keluar sebelum jadwal. Atau tadi lahir, masuk observasi, keluar sesuai jadwalnya. Tidak dilihat ada status apa di dalam observasi ini. Jadi kalau misalnya ini biasanya observasi lebih ke bawanya ke kesehatan sih. Jadi misalnya dimasuk observasi, ke keadaan sekarang misalnya dia keadaan A gitu ya. Keadaan A ini misalnya mulai terinfeksi misalnya. Nah, dari terinfeksi dia selanjutnya mungkin ke B itu berarti sudah mulai ada apa kalau kita sebut itu inkubasi dan itu ya, ada inkubasinya, lalu nanti misalnya C bisa jadi dia sembuh gitu, incure, atau dia bisa jadi dia masuk ke state D gitu ya, meninggal misalnya gitu. Nah, itu sekilas untuk memahami si multistate ini. Jadi lebih ke banyaknya penerapannya di kesehatan, tapi bisa diterapkan di yang lainnya. Di sini kita ngambil kejadiannya juga sesuai di buku gitu ya, contoh kasusnya untuk kesehatan atau lebih ke penyakit. Jadi kita gunakan misalnya ada tadi ya saya sebut nih state A, lalu nanti dia berubah menjadi state B. Di mana biasanya kalau terkait penyakit gitu ya,
kalau sudah sampai step B itu kemungkinan balik ke step A itu kecil. Jadi kalau misalnya tadi udah terinkubasi, dia tidak mungkin misalnya terjangkiti dengan kita anggap penyakit yang sama. Jadi kalau misalnya tadi dia di sini terinfeksi ya, terus dia sudah masuk masa inkubasi setelah infeksi ini, ya biasanya kan ini tidak mungkin dia terinfeksi lagi di masa ini sama penyakit yang sama. Biasanya seperti itu untuk beberapa penyakit ya. Jadi pasti dia akan lanjut ke stage selanjutnya. Apakah dia sembuh atau dia meninggal. Itu untuk yang multi-stage ini. Nah, seperti apa ini ya? Seperti apa contoh yang lebih jelasnya kita coba lihat di sini. Ini nih, kalau seandainya tadi 2 ya contohnya state-nya. Nah, ini kalau 3, ini yang untuk contoh multi-status tapi dia bisa kemungkinan apakah dari kalau tadi misalnya dia apakah dia sehat, misalnya tadi ini sakit ya, sakit terus sehat, apakah ini sehat 100% atau sehatnya tidak 100%, kan ada kemungkinan dia di sini meninggal ya. Bisa dari sehat atau memang dari sakit ini dia meninggal langsung. Itu untuk ilustrasi yang misalnya kita punya ada 3. Nah, kalau di sini dia makanya misalnya hidup, cacat, mati gitu ya. Di sini hidup, di sini cacat, di sini mati. Nah, ini saya sebut misalnya sehatnya tidak 100% tadi. Jadi dia sehat, tapi ada mungkin yang beberapa hal tidak kembali seperti semula. Nah, kita sebut misalnya cacat, gitu ya. Jadi bisa dia dari sakit ini, dari hidup atau waktu terjangkiti, waktu sakit ini dia langsung meninggal, atau waktu dia cacat. Jadi setelah dia sakit, terus dia cacat, baru dia meninggal seperti ini tadi. Bisa seperti itu. Namun itu tidak mungkin kalau sudah di sini balik ke sini lagi. Kemungkinannya kecil. Gitu. Makanya disebut multi-state, karena tidak mungkin balik lagi. Nah, dalam model di atas, jadi kan tadi ya, jadi status A itu bisa pindah ke status B, dari cacat ke meninggal, namun dimungkinkan pula langsung dari A tadi, langsung dia meninggal tanpa melewati cacat. Jadi individu di A itu sering dinamakan dalam keadaan double decrement, bisa berpindah ke status cacat atau meninggal. Jadi yang A ini kemungkinan punya decrement-nya pertama itu kita anggap cacat gitu ya, C berarti ya. Bisa jadi nanti dia meninggal atau dead. Jadi punya 2 decrement untuk dia berhenti dari observasi. Misalnya di observasi nih, nah orang tersebut dinyatakan berhenti dari observasi. Misalnya kita mengobservasi pegawai deh, misalnya pegawai dinyatakan tidak bisa bekerja apabila dia cacat atau dia meninggal. Gitu ya. Berarti ada 2. Kalau kita belajar kemarin ada decrement, dua penyebab keluarnya seseorang dari observasi. Nah, ini kita bisa menggunakan juga sebenarnya dari multi-state ini nanti pengantar untuk multiple decrement ini. Jadi ada, kalau di sini berarti 2 ya. Bisa jadi pegawai itu cacat atau pegawai itu meninggal. Nah, di saat dia cacat, dia keluar dari observasi. Berarti saat dia meninggal, dia keluar dari observasi. Berarti ini punya force of cacatnya gitu ya, atau force of kejadiannya, percepatan kejadian ini, atau ini force of mortality, berarti percepatan kematiannya. Berarti masing-masing punya nilai hazardnya, peluang dari hazardnya itu. Saya lanjut dulu ya ke sini sedikit. Nah, ini dari contoh, misalnya dari suatu penyakit, ini kita sebutkan dia di sini tuh AIDS ya, penyakitnya AIDS. Jadi dengan fenomena infeksi AIDS ini dari mulai status sehat, jadi pertama ini sehat ya, dia belum terjangkiti apa-apa, sampai nanti dia meninggal, ini ada beberapa state atau beberapa status dia. Nah, dinamakan model progresif karena dalam infeksi AIDS ini dianggap tidak mungkin kembali ke status sebelumnya, seperti saya sebut tadi. Jadi, di saat dia tidak kembali ke status sebelumnya, itu kita sebut dia dengan model progresif. Jadi, tidak mungkin kalau sudah kena HIV, terjangkit HIV, nggak mungkin dia sembuh lagi. Kan itu ya, kalau sudah kena penyakit HIV tidak mungkin sembuh 100%. Tidak mungkin dia terbebas dari HIV. Nah, begitu juga kalau dia sudah terjangkit HIV, terus dia udah masuk ke status yang kedua A ini, dia tidak mungkin balik ke status seperti sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian belajar di proses stokastik udah sampai ke renewal proses gitu kan. Nah, ini tidak ada namanya proses renewal. Jadi tidak ada proses namanya dia kembali ke keadaan seperti semula, itu tidak ada. Jadi dia hanya langsung berlanjut. Jadi kalau dia udah sampai state ini ya udah kemungkinan dia lanjut ke state selanjutnya atau memang berhenti di sini gitu. Sampai nanti dia meninggal.
Jadi state H itu adalah seperti ini disebutkan. Ada berarti sebenarnya 4 state, di mana di state pertama ini ada 2 status ya, dua status. Yang pertama sehat lalu terjangkiti. Nah, di state yang kedua ini ada dua status juga, ada 2A, 2B, ada status LAS dan ada status ARC. Nah, di sini nanti kita untuk menentukan bagaimana force of progression-nya itu ya, atau hazard rate yang saya sebut tadi, nanti kita lihat dari model panjernya itu. Model panjernya gimana sebenarnya bentuk model panjer itu nanti kita lihat juga dari si force of progression-nya, atau tadi saya sebut hazard atau tadi mu ya. Bisa jadi mu, kalau tadi kita sebut cacat dan meninggal, berarti mu cacat dan mu meninggal. Tapi kalau misalnya kita punya 4 state ini, berarti ada mu yang status pertama, mu status kedua, dan status selanjutnya. Nah, itu kita sebutnya nanti dengan J aja. Statusnya itu, per statusnya. Jadi ini status yang pertama, status kedua, status ketiga ini. Jadi ini ada mu J. Jadi kalau untuk yang status sehat tadi ya, yang pertama punya mu-nya berarti mu 1A. Nanti kalau untuk yang masuk ke HIV plus atau terjangkiti HIV tadi, kita masuk ke untuk melihat hazard rate-nya, kita nanti notasikan dengan mu 1B. Begitu sampai yang meninggal. Berarti force of mortality-nya kita notasikan dengan mu 4. Nah, ini katanya konstan untuk setiap status dan tidak bergantung pada usia maupun jenis kelamin ataupun lama waktu individu berada dalam satu status. Jadi misalnya di status sehat ini dia yang satu 30 tahun, satu 40 tahun, ya itu tidak mempengaruhi si mu-nya. Jadi mu itu tetap konstan. Dan dia juga tidak dipengaruhi, tidak bergantung usia, apakah perempuan atau laki-laki, juga tidak bergantung pada usia tertentu. Apakah yang satu misalnya X-nya sama dengan 10 tahun dan yang satu X-nya sama dengan 30, apakah mu-nya nanti untuk yang 10 lebih kecil, yang ini lebih besar itu tidak ya. Jadi dia konstan untuk setiap stage-nya. Jadi untuk mu 1A ya tetap nanti di usia berapapun dia mu 1A. Jadi tidak bergantung misalnya mu 1A, X, nggak ada gitu ya. Jadi tetap di usia berapapun dia mu 1A. Sama nanti sampai ke mu 4-nya. Seperti itu kalau untuk yang multistate ini. Kita lihat ini sedikit perkembangannya ya. Berarti itu karena tadi force of progression-nya atau mu-nya konstan, karena mu-nya konstan, maka variabel acak lama waktu berada pada status J-nya ini dinotasikan, kita mau lihat ya tadi seberapa lama dari 1A dan 1B. Nah, dia berapa lama berada pada status 1A, berapa lama berada pada status 1B, baru dia pindah ke status 2A. Berapa lama nih di sini? Nah, itu nanti kita notasikan lama waktunya itu dengan TJ. Berarti di sini T1A. Nah, berapa lama dia berada pada status ini sebelum dia pindah ke status selanjutnya gitu. Ini kita notasikan nanti dengan TJ, di mana J tadi 1A, 1B sampai 4 ya. Nah, TJ ini diasumsikan berdistribusi eksponensial dengan parameternya seper mu J berarti ya. Benar, parameter seper mu J. Kan kalau di eksponensial, parameter itu adalah ekspektasinya ya. Ekspektasi kalau saya salah, tolong ini ya. Ekspektasinya ini seper mu J gitu ya. Eksponensial seper mu J. Atau, sebentar, theta berarti seper theta gitu ya. Nah, nah dia dianggap berdistribusi eksponensial, maka kita punya nanti untuk survivalnya seperti ini, untuk distribusinya seperti ini, dan ini fungsi peluangnya. Maka kita punya nanti ekspektasi dan variansinya seperti ini, gitu ya. Jadi TJ itu untuk kasus yang tadi H ya, berarti untuk kasus penyakitnya H, itu kita punya TJ-nya berdistribusi eksponensial. Di mana mu J tadi adalah mu untuk masing-masing statusnya. Gitu. Nah, dengan asumsi distribusi eksponensial, maka TJ itu adalah variabel acak durasi berada dalam status J kapanpun mulai masuk ke status J. Jadi dia masuk dari kapanpun dia mulai masuk ke status tersebut, itu dianggap awalnya berarti 0 ya. Nah, dari dia mulai masuk sampai nanti dia pindah ke status selanjutnya, ini berapa? Nah, itu kita sebut dengan TJ gitu. Jadi dalam selang itu dia berapa lama gitu.
Nah, perpindahan ke status lain itu tidak bergantung pada berapa lama seseorang pernah berada di status sebelumnya. Jadi, T1A itu tidak bergantung T1B itu tidak bergantung dengan T1A. Jadi misalnya dia di T1A ini sehat ya, berarti sebelum terjangkit HIV+ itu yang satu orang ini selama 40 tahun dia berada pada ini. Berarti T1A untuk orang ke I misalnya ya, itu 40 tahun, dan misalnya T1A untuk orang ke 2, ini satu kedua aja dah ya. Ini saya biar ini. Orang kedua misalnya 10 tahun, nah itu nanti T1B tidak panggil, oh karena ini lebih lama, berarti T1B-nya kemungkinan tidak lama dia terjangkit ini, udah langsung ini, karena dia terkenanya di usia tua. Nah itu tidak mempengaruhi ya. Misalnya karena dia terlalu lama di status sebelumnya, itu tidak juga mempengaruhi. Jadi masing-masing ini saling bebas. Dari T1B dengan T1A, nanti T2A juga tidak dipengaruhi dengan T1B. Itu maksudnya ini. Jadi seseorang meninggalkan, yang ini yang seperti ini ya. Nah, untuk yang ketiga ini, seseorang meninggalkan status 3 ini hanya karena meninggal. Kan tadi kan dari 3 langsung ke 4 ya. Kan tadi 2B, 2A, 1B, 1A. Ini kan state-nya kita ya. Nah, dari H ini hanya karena meninggal. Jadi dia meninggalkan status 3 ini, nggak mungkin dia balik ke 1A atau balik ke sehat. Jadi pasti dia meninggalkan status 3 ini, itu dia meninggal. Jadi dia kalau sudah sampai di stage 3, berarti seumur hidup dia, misalnya dia sampai di stage 3 pada usia X-nya sama dengan masih di 50 nih. Dia udah sampai di stage 3. Berarti seumur hidupnya untuk T3 berarti ya, selama T3 itu adalah ya berarti sampai dia meninggal 50 usia dia meninggal, misalnya saya sebutkan X plus sesuatu lah ya, misalnya kita sebutnya dia X plus D, anggaplah D ini di sini adalah X saat meninggal gitu. Misalnya kita, kalau dia nanti kalian ini, misalnya saya sebutkan kalau tadi kita gunakan theta I ya, kita sebutkan usia meninggalnya. Berarti ini bisa X-nya 50 ya. 50 berarti lamanya T3 itu adalah, kalau tadi kita pakai theta I dikurang X berarti. Nah, T3 itu adalah di saat dia meninggal, lamanya dia di T3 ini, di state 3 ini, itu adalah saat dia meninggal, usia saat meninggal dikurangi usia saat dia di T3 terakhir. Nah, ini X ini misalnya usia waktu dia masuk ke state 3 ini. Gitu. Nah, jadi dia lamanya di sini yaitu seumur hidup dia sampai dia meninggal. Kalau seseorang sudah sampai ke state 3 ini. Jadi sebenarnya force of mortality untuk seseorang dengan age dan T3 itu adalah variabel acak future lifetime untuk orang tersebut. Jadi kan kita tidak tahu nih sebenarnya T3 ini berapa lama. Karena tidak ada yang tahu kapan orang tersebut meninggal. Bisa jadi cepat, bisa jadi lama. Nah, seseorang dengan status 3 ini juga tidak menjadi acuan bahwa kalau misalnya orang tidak terkena status 3 ini, misalnya orangnya tidak masuk dalam multistate ini ya, orangnya di luar ini, misalnya ada seseorang yang memang tidak terjangkit sama sekali, untuk mencapai status meninggal, kalau misalnya tadi ya sehat ke meninggal, nah atau orang yang di status 3 ke status 4, age ke meninggal, ini tuh tidak mempengaruhi gitu. Future lifetime-nya pasti, oh kalau orang udah di 3 ini berarti ke meninggalnya lebih cepat dibanding orang yang sehat. Tidak ada, karena memang di dunia ini tidak ada yang tahu kapan dia meninggal gitu ya. Makanya disebut variabel acak dari future lifetime-nya, karena tidak ada yang tahu untuk yang meninggal. Di T3 ini nanti adalah suatu variabel acak dari waktu hidupnya dia. Kalau dia sudah sampai T3. Tapi kan kalau di sini sebenarnya kita tidak bisa dibilang waktu hidup karena dia masih akan masuk ke status yang ketiga. Tapi kalau sudah sampai status ketiga, berarti T3 ini nanti masuk ke variabel acak waktu hidupnya. Gitu. Nah, sampai di sini bisa dipahami sebelum kita untuk menghitung ekspektasi dari future lifetime-nya. Jadi, kalau untuk yang case ini, jadi misalnya kita punya suatu kubah acak nih, di mana orang tersebut sudah berada di status 2B. Jadi, status 2B, mana dia?
status 2B, berarti selanjutnya status 3, dan status sisanya status 4 gitu ya. Nah, seseorang itu sudah berada dalam status 2B. Berarti untuk harapan hidupnya atau future lifetime-nya ini tadi, waktu hidupnya dia, kalau dia sudah sampai 2B adalah waktu dia selama di 2B pindah ke 3 dan ditambah waktu dari 3 ke 4 yang future lifetime yang T3. Berarti T2B ditambah T3 ini adalah waktu harapan hidupnya dia. Harapan hidup. T2B ini adalah waktu dia berada di 2B sampai pindah ke 3. T3 tadi adalah waktu dia berada di status ketiga sampai dia meninggal. Makanya kalau seseorang sudah di status 2B, untuk kita menghitung berapa future lifetime-nya, itu kita harus menjumlahkan waktu dia di sini dan waktu dia di sini. Nah, ini nanti untuk ekspektasi. Jadi misalnya kita punya ini tuh, kita notasikan dengan suatu variabel acak baru gitu ya. R. Nah, variabel acak R ini adalah penjumlahan dari variabel acak waktu 2B dan 3. Jadi berarti untuk ekspektasi R-nya adalah ekspektasi dari waktu di 2B dan ditambah ekspektasi dari waktu di 3. Nah, untuk ekspektasi tadi, karena dia berdistribusi eksponensial, maka kita punya ekspektasinya seper mu 2B ditambah seper mu 3. Begitu juga untuk variansinya, tadi kan variansinya seper mu kuadrat ya. Nah, berarti kalau variansi T2B berarti seper mu 2B dikuadratkan ditambah seper mu 3 dikuadratkan. Ini kalau seseorang sudah di status 2B. Kalau seseorang masih di status 2A, misalnya ya, di status 2A berarti ada nanti penambahan dari 2A-nya. Ini 3. Berarti kalau kita punya yang selanjutnya, misalnya kita punya Z, itu adalah T2A tambah T2B tambah T3. Nah, Z inilah variabel acak future lifetime-nya. Karena kan dari sini sampai nanti dia pindah ke 3, ke 4 ya, sampai meninggal. Ini harus ke sini dulu, baru ke sini, baru nanti dia meninggal. Jadi berapa lama di sini, berapa lama di sini, berapa lama dia di age sampai dia meninggal. Kita misalkan punya Z nih misalnya. Nah, Z itu T2A tambah T2B tambah T3. Sama seperti ini untuk menghitung ekspektasi Z, berarti sebenarnya adalah seper mu 2A tambah seper mu 2B tambah seper mu 2B tambah seper mu 3. Nah, itu kalau seandainya kita punyanya dia dari status 2A. Nah, ini kalau kita punya, selanjutnya ya, saya lanjut dulu. Kalau kita punya misalnya case-nya S itu hanyalah kita akan menghitung berapa lama dia dari 1B sampai ke 2B. 1B, 2A, sampai ke dia ke, jadi berapa lama orang ini kalau dia sudah di 1B, dia sampai ke 3. Jadi dia tidak menghitung sampai meninggal. Dia hanya akan menghitung, jadi misalnya S ini, kita punya S adalah waktu seseorang ya, waktu seseorang dengan status 1B akan pindah ke 3. Jadi seseorang yang sudah terjangkit ya, dari mulai dia terjangkit HIV sampai nanti dia dinyatakan dia mengidap AIDS, itu berapa lama sih sebenarnya? Berarti waktu di sini pindah ke sini, waktu di sini berapa lama, waktu di sini berapa lama, ditambah waktu di sini berapa lama gitu ya, sampai dia nanti pindah ke sini. Titik akhirnya di sini. Berarti jumlahkan ketiga waktu ini gitu. Sama seperti tadi. Jadi dilihat dia pindah dari mana ke mana. Kalau tadi kan Z ini future lifetime-nya. Jadi future lifetime itu adalah waktu sampai orang tersebut meninggal. Ini future lifetime ini adalah waktu harapan hidupnya atau waktu sampai orang tersebut meninggal ya. Jadi beda status kalau kita berbicara future lifetime atau kita berbicara hanya waktu dari satu status ke status yang lain. Gitu. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Sebelum kita melihat sedikit satu contoh soal. Kalau tidak, kita coba masuk nih ya. Nah, ini di buku saya tuh di 10.1. Itu kita misalnya seseorang itu, jadi kita akan mencari future lifetime-nya ya. Future lifetime-nya berarti waktu harapan hidupnya sampai dia meninggal. Di mana seseorang itu pertama dia didiagnosa, jadi ada 3 nih kita anggap. Dia pertama orang tersebut sudah di status LAS. Lalu ada orang kedua sudah di status ARC. Ada orang ketiga sudah status AIDS gitu.
sudah pada status H. Nah, tadi kalau LAS itu kita tahu dia di status 2A ya. Ini status 2A, ARC itu adalah status 2B, H ini adalah status 3. Nah, ini orang pertama di status 2A, orang kedua di status 2B, orang ketiga sudah di status 3. Di mana katanya expected future lifetime-nya itu ini, dan ini berurutan. Nah, dia minta untuk menentukan variansi dari future lifetime orang yang sudah didiagnosa ini berarti. Variansi dari LAS. Dia minta variansi dari LAS ya. Variansi dari orang yang sudah dinyatakan sebagai LAS. Berarti sebenarnya variansi dari 2A ini ya. Nah, kita punya dari informasi yang dimiliki itu katanya future lifetime. Kalau orang di LAS berarti future lifetime-nya misalnya kita hitungan dengan R ya. Ini adalah future lifetime orang yang di status LAS, berarti lamanya dia di LAS ditambah tadi T ya. Lamanya dia di 2B tambah lamanya dia di 3. Ini untuk yang LAS. Terus ini R1 ya misalnya. Ini R2 orang yang sudah di ARC berarti lamanya dia di 2B ditambah lamanya dia di 3. Nah, tadi kalau untuk orang yang sudah di status H, berarti future lifetime-nya adalah T3. Nah, ini batas saya. Nah, ini katanya tadi adalah 6,14. Yang ini adalah 4,24. Sementara yang ini adalah 0,91. Katanya kan ya? Coba dipahami sebentar saya. Kenapa lagi ya? Enggak. Terus lihat. Ini yang diketahuinya saja, ini kita baru punya informasi yang diketahuinya. Nah, tadi kan untuk menghitung T2A, T2B, ini kan ya pakai mu ini. Nah, ini kan sebenarnya adalah T2A tambah ekspektasi ya, ekspektasi dari T2A tambah ekspektasi dari T2B tambah ekspektasi dari T3, gitu ya. Yang ini. Nah, begitu juga yang ini. Ini ekspektasi dari T2B tambah ekspektasi dari T3. Sementara yang ini adalah ekspektasi dari T3 sama dengan seper mu 3 itu 0,91. Ini informasi yang kita punya. Sekarang kita diminta untuk menghitung varians dari seseorang yang sudah didiagnosa LAS. Berarti kita tinggal nyari varians dari R1 sebenarnya. Kita tinggal, nah ini dia. Kita tinggal mencari varians dari L1 ya, R1. Nah, tadi kan adalah seper mu, berarti ini ya, seper mu R1 berarti yang ini. Seper mu 2A kuadrat tambah seper mu 2B kuadrat tambah seper mu 3 kuadrat. Nah, sekarang yang kita punya baru ekspektasi dari future lifetime-nya, atau ini ekspektasi dari R1-nya. Kita tidak punya informasi mu-nya, tapi kita punya persamaan ini ya. Karena tadi ekspektasi dari R1 itu adalah ini, ekspektasi R2 ini, ekspektasi R3 itu ini. Dari sini, dari persamaan ini, pasti kita bisa menyelesaikan dengan ini ya. Kita punya persamaan satu, penyelesaian persamaan, seperti yang teman-teman sudah pelajari harusnya di matematika dasar. Persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Nanti kalian punya, dari 3 persamaan ini bisa kalian selesaikan, nanti hingga dapat mu1, mu2, dan mu3-nya, gitu ya. Mungkin kalau di sini nanti mu1, mu2, dan mu3 sudah dapat, berarti punya sebenarnya informasi awal, bisa dicari seper mu-nya. Seper mu, kok mu1, mu2, mu3? Seper mu2A, kita punya informasinya apa? Seper mu2B, lalu kita punya informasi seper mu3 dari menyelesaikan persamaan 1, 2, dan 3 ini. Setelah ada ini, baru cari variansinya. Nanti akan dapat seperti ini. Nanti dihitung saja gitu ya, untuk menyelesaikan persamaan ini. Kalau kita lanjut hitung, nanti lama. Sepertinya udah jam 11 ya? Mana jam saya? Sepertinya, ya udah jam 11 lewat ya. Nah ini, karena saya ada janji lagi gitu. Ini
kan masih ada sisa waktu setengah jam. Nah, ini silakan dihitung apakah nanti kalian akan dapat ini dengan kalian menyelesaikan persamaan ini tadi. Ada persamaan 1, 2, dan 3. Di mana persamaan 1 itu sebenarnya ini didapatnya dari sini. Jadi kita definisikan terlebih dahulu variabel acaknya, baru nanti kita bawa untuk ekspektasinya. Ini tuh sebenarnya adalah ekspektasinya. Yang diberitahu ini adalah ekspektasi R1. Jadi informasi yang kita punya itu ekspektasi R1 sama dengan 6,14. Begitu juga ekspektasi R2 4,24. Terus ekspektasi R3 itu sama dengan 0,91. Nah, dari informasi ini kita harus jabarkan dulu R1 itu apa. Jabarkan dulu variabel acaknya, R2 juga jabarkan variabel acaknya, R3 juga jabarkan variabel acaknya. Setelah dijabarkan variabel acaknya, ini saya hapus dulu ya. Kalian punya tadi ya, untuk menghitung ekspektasinya adalah seperti ini. Di mana ekspektasi R1 sama dengan ekspektasi T2 ini gitu ya. Setelah kalian menjabarkan ini, kalian punya 3 persamaan. Selesaikan 3 persamaannya untuk dapat mu2A, mu2B, dan mu3. Setelah dapat mu2A, mu2B, dan mu3, bisa dibawa ke nanti untuk menghitung variansinya ini. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini contoh tadi sebenarnya. Contoh ini untuk menyelesaikannya. Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini sampai di sini materi kita. Jadi tadi ada actual age gitu ya, dan menentukan exposure-nya, di mana kita menggunakan tahun desimal untuk actual age-nya, tapi nanti untuk menghitung exposure-nya itu kita menggunakan ada 3 cara tadi ya. Ada yang exact exposure, ada yang schedule, dan ada yang actuarial. Nah, ini kita lanjutkan sedikit untuk pengenalan multistate. Mungkin seperti yang multistate tidak dimasukkan sebagai CPMK gitu ya, tidak dimasukkan CPMK, ini hanya untuk pengantar kalau nanti kalian di mata kuliah selanjutnya atau di TA gitu. Jadi ini hanya pengenalan. Ini nanti bisa dilanjutkan saja gitu perhitungannya. Dan kalau mau memperdalam nanti bisa jadi coba cari-cari untuk ya mungkin di metode penelitian atau kalian bawa ke TA gitu ya. Kalau ada yang tertarik di terkait ini. Gitu. Jadi materi kita sampai ke exposure yang tadi kalau untuk UAS gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nanti Senin kita baru bahas soal. Berarti bab 10 ini tidak masuk ke pembahasan di hari Senin ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya stop share kalau itu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada. Oke, kalau ada silakan dipahami. Nanti kita jumpa lagi hari Senin. Dipisah aja, berarti yang kelas A pagi ya. Kelas B selanjutnya di jam 10. Ya, bener ya, 7.30 sampai 10 kelas A, terus selanjutnya di jam 10 sampai jam 12 ya. 12 lewat gitu untuk kelas B. Kita bahas soal persiapan UAS. UASnya sudah ada jadwal UAS? Sudah dikasih jadwal di grup? Sudah, Bu. Oke, berarti udah aman ya. Kalender saya soalnya di kampus, saya lupa ini kalau nggak salah di minggu pertama ya, atau minggu kedua? Minggu. Oh, minggu kedua. Cuman saya lupa harinya. Minggu kedua berarti di antara tanggal 19 sampai tanggal 23 ya. Nanti lihat aja di jadwalnya. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kelas hari ini saya cukupkan. Silahkan dipelajari. Yang tadi belum selesai dihitung, dipelajari untuk persiapan UAS. Berarti dari pertemuan ke-9 ya, sampai hari ini. Nanti hari Senin kita bahas-bahas soal. Oke, benar tidak ada? Terima kasih atas partisipasinya dan selamat melanjutkan aktivitas, atau yang mau beristirahat di hari Sabtu silakan beristirahat. Maaf ya kalau saya ganti jadwalnya di hari Sabtu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Udah siang.
Terima kasih Bu, izin live ya Bu. Terima kasih.